Ada sebuah kisah tentang gadis muda yang dijanjikan pekerjaan di negara tetangga oleh salah seorang agen penyalur tenaga kerja. Namun naas, bukannya memberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikannya kepada gadis itu, sang agen dengan bengis malah tega merampas kehormatan sekaligus seluruh hidup gadis malang itu. Dan ia melakukannya dengan sangat mengerikan. Jadi, begini kisahnya. Di desa Simpang 4, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, ada seorang wanita yang bernama Kesumahayati Aulia Sirait atau yang biasa dikenal dengan nama Lisa Sirait. Tidak jelas berapa usia Lisa ketika kisah ini berlangsung, karena beberapa sumber menyebutkan usianya saat itu adalah 14 tahun, sementara beberapa media lainnya menyebutkan bahwa saat itu usianya adalah 20 tahun. Di keluarganya, Lisa adalah putri kelima dari seorang ibu yang bernama Sri Dewi, sementara ayahnya tidak pernah disebutkan di media. Menurut orang-orang terdekatnya, Lisa adalah sosok yang selalu ceria dan baik hati. Di samping itu, kondisi finansial keluarganya yang bisa dikatakan tidak berkecukupan atau serba kekurangan juga membuat Lisa menjadi sosok yang tangguh dan kuat. Meskipun usianya yang masih muda, gadis itu tak pernah malu bekerja apa saja selama pekerjaan itu adalah pekerjaan halal. Hal itu juga dilakukannya demi membantu finansial kedua orang tuanya. Di sisi lain, gadis itu juga memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang ustazah. Singkat cerita, salah satu kakak perempuan Lisa yang bernama Dinda Sirait meminta izin kepada ibunya, yaitu Sri Dewi. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin pergi bekerja sebagai TKW atau tenaga kerja wanita ke Malaysia. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Saat mendengar itu, Sri Dewi sempat melarang putrinya. Ia khawatir jika putrinya berada jauh dari jangkauannya. Namun, saat itu Dinda bersikeras tetap ingin pergi ke Malaysia. Gadis itu yakin jika bekerja ke luar negeri dapat membawanya dan keluarganya ke kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, Dinda juga sebenarnya sudah menemukan seorang agen yang dipercaya bisa menyalurkannya ke pekerjaan di Malaysia nanti. Ibunya yang sudah mengetahui tekad putrinya yang sudah bulat, akhirnya merasa tidak mampu melarangnya lagi. Ia pun memberikan izin kepada Dinda dengan catatan gadis itu harus membawa adiknya yaitu Lisa agar dirinya tidak sendirian berada di Malaysia. Mendengar hal itu, akhirnya Dinda pun menyetujui permintaan dari ibunya. Setelah mengantongi restu ibunda, Dinda dan Lisa pun kemudian mendatangi seorang agen yang akan menyalurkan mereka berdua. Agen tersebut adalah seorang pria berusia 38 tahun yang bernama Syafrizal. Berdasarkan kartu identitasnya, Syafrizal adalah seorang warga negara Indonesia yang berasal dari kota Langsa, Aceh. Diketahui, Syafrizal juga sudah memiliki seorang istri yang tidak diketahui identitasnya. Di samping itu, tidak ada informasi yang menyebutkan dari mana Dinda mengenal Syafrizal. Namun, seperti pamor pria itu dalam bidang ketenaga kerjaan lintas negara memang terkenal di desa Dinda dan Lisa. Sehingga mereka tak menaruh kecurigaan sedikit pun kepada lelaki itu. Ditambah, biaya penyaluran di agensi Syafrizal juga lebih murah daripada agensi-agensi yang lainnya. Tetapi di samping itu, Dinda dan Lisa tidak mengetahui bahwa sebenarnya status agensi penyalur TKI atau tenaga kerja Indonesia milik Syafrizal tidak pernah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan alias ilegal. Setelah pembayaran selesai dan dokumen-dokumen telah dilengkapi oleh Dinda dan Lisa, beberapa keanehan pun mulai muncul. Hal aneh pertama adalah bukannya dibuatkan paspor pekerja, Syafrizal malah mendaftarkan Dinda dan Lisa dengan paspor turis. Tak sampai di situ saja, Dinda dan Lisa juga tak melewati fase pelatihan atau semacamnya. Malah, jadwal keberangkatan mereka telah muncul sebelum mereka berdua mengetahui pekerjaan apa yang akan mereka lakukan di sana. Sehingga, menghadapi kejanggalan-kejanggalan itu, Lisa lebih kritis dari kakaknya. Gadis itu berkali-kali menanyakan kepastian nasibnya di Malaysia sebelum benar-benar berangkat bersama Syafrizal. Saat itu, pertanyaan-pertanyaan Lisa meliputi apa pekerjaan di sana, berapa gajinya, di mana dia akan tinggal, dan lain sebagainya. Namun, bagi Syafrizal, pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengintimidasinya sama sekali. Sebagai agen penyalur TKI ilegal berpengalaman, Syafrizal tidak hanya sekali dua kali mendapatkan pertanyaan semacam itu.
Oleh karena itu, semua pertanyaan Lisa dapat dengan mudah dijawabnya dengan janji-janji manisnya. Pria itu berkata kurang lebih seperti ini kepada Lisa dan Dinda untuk meyakinkan mereka. "Tenang aja dek, saya ini udah berpengalaman. Pokoknya di sana semuanya saya urus. Saya yang tanggung jawab. Kerjaan pasti ada, nanti saya cariin. Tempat tinggal juga begitu. Kalian berdua cuma perlu berangkat aja, nggak perlu mikir apa-apa." Begitu ujarnya. Meski telah diyakinkan begitu, sebenarnya keraguan masih tersisa di hati Lisa. Gadis itu pun bahkan sempat mengadukan kegelisahannya kepada sang ibu. Dan ibunya menyarankan untuk membatalkan saja kepergiannya jika gadis itu masih ragu. Dan Lisa pun sempat menuruti ucapan ibunya itu dengan mengatakan kepada Safrizal bahwa dia ingin mundur dan tidak jadi pergi ke Malaysia. Namun sayangnya, Safrizal tidak menerima pengunduran diri dari Lisa. Lelaki itu berkelit bahwa keberangkatannya tidak bisa dibatalkan ketika prosesnya sudah diurus. Safrizal juga berkata bahwa kalaupun Lisa tetap bersikeras mundur, lelaki itu tidak bisa mengembalikan uang yang telah dikirimkan kepadanya. Mendengar hal itu, Lisa pun memilih untuk membatalkan pengunduran dirinya dan akhirnya tetap ikut dengan kakaknya dengan berangkat ke Malaysia pada tahun 2020. Singkat cerita, saat hari keberangkatannya ke Malaysia, Dinda dan Lisa tidak hanya pergi berdua saja. Sebagai bukti penampingan dan tanggung jawabnya, Safrizal dan istrinya ikut ke Malaysia bersama kakak beradik itu. Kemudian, sesampainya di Malaysia, mereka pun tinggal di sebuah rumah kos dengan menyewa 2 buah kamar, tepatnya di Jalan Sri Sarawak 18, Taman Sri Andalas, Klang, Selangor, Malaysia. Diketahui Dinda dan Lisa juga memiliki sepupu yang bernama Tika yang telah terlebih dahulu berangkat ke Malaysia untuk bekerja di sana. Begitu mengetahui Dinda dan Lisa sedang berada di Malaysia, Tika pun ikut pindah ke kos-kosan yang sama dengan kakak beradik itu dengan menempati sebuah kamar di sebelah kamar Dinda dan Lisa. Singkat cerita, Safrizal akhirnya menyalurkan Dinda ke sebuah pabrik atau kilang dalam bahasa Malaysia. Sementara Lisa tak juga kunjung mendapatkan pekerjaan. Lisa tak pasrah. Setiap hari gadis itu menanyakan keberlanjutan nasibnya kepada Safrizal. Tetapi bukannya kepastian, malah janji-janji manis saja yang diterimanya saat itu. Akhirnya, sambil menunggu mendapatkan pekerjaan, Lisa pun mulai aktif bermain sosial media TikTok dan memiliki pengikut yang cukup banyak di aplikasi itu. Selain itu, Lisa juga tak pernah absen untuk menghubungi dan meminta doa dari ibunya setiap habis maghrib. Setiap sedang menelpon sang ibunda, Lisa selalu berkata seperti ini. "Ibu, doain aku ya, biar cepat dapat kerja. Aku mau nabung, biar di sana nanti aku bisa sekolah lagi. Aku mau jadi ustazah, Bu." Begitu ujarnya. Namun, pada suatu hari, sikap Lisa berubah. Gadis yang semulanya ceria itu kini menjadi muram dan suka mengurung diri di dalam kamar. Lisa juga mengganti nomor WhatsApp-nya sehingga ibunya tak bisa menghubungi dirinya lagi. Bahkan di peringatan Hari Ibu, Lisa tetap juga tidak bisa dihubungi, padahal setiap tahun gadis itu tidak pernah sekalipun lupa mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibunya. Sehingga sebagai seorang ibu, Sri Dewi tentu langsung menyadari perubahan sikap anaknya itu. Namun, ketika dirinya bertanya kepada Dinda, berkata bahwa Lisa baik-baik saja dan hanya baru berganti nomor saja. Mendengar jawaban itu, Sri Dewi pun mau tidak mau harus menahan kekhawatirannya agar tidak mengganggu Dinda maupun Lisa yang sedang berjuang di negeri tetangga. Adapun perubahan sikap Lisa sepertinya didasari karena rasa frustasinya yang tidak juga mendapatkan pekerjaan di tempat perantauannya. Dirinya mulai merasa bahwa keberadaannya di Malaysia hanya berujung kesia-siaan belaka, padahal modal yang dilontorkan keluarganya untuk membawanya ke sana sangatlah besar. Akhirnya Lisa jadi menghindari komunikasi dengan keluarganya yang ada di Indonesia karena perasaan bersalahnya itu. Suatu ketika, perubahan sikap gadis itu mulai mencapai taraf yang mengkhawatirkan bagi keluarganya karena tiba-tiba Lisa mengunggah sebuah status di sosial medianya yang berbunyi, "Aku akan dipinang malaikat maut, aku akan dibawa oleh malaikat maut, aku dipinang dengan kain putih." Begitu status yang dituliskan oleh Lisa. Selama berada di Malaysia, Dinda dan Tika sebenarnya selalu mencoba menghibur dan mengajak ngobrol Lisa di tengah kesibukan pekerjaan mereka. Namun, rupanya hal itu tetap saja tidak mampu mengusir kegundahan di hati Lisa. Singkat cerita, di suatu siang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020,
Saat itu Dinda dan Tika mengajak Lisa untuk membeli makan siang di sebuah pasar yang letaknya tidak jauh dari kos mereka. Namun saat itu Lisa yang masih murung lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di kamar kosnya saja. Gadis itu pun menolak ajakan saudara-saudaranya dengan alasan sedang merasa tidak enak badan. Sebagai kakak, Dinda tahu bahwa saat itu adiknya hanya beralasan saja, sehingga Dinda pun sempat mengajak Lisa untuk ikut dengannya. Namun gagal, Lisa tetap dengan teguh menolak ajakan kakaknya itu. Sehingga mau tidak mau, Dinda pun menyerah memaksa Lisa dan pergi berdua saja dengan Tika. Setelah itu, saat pergi, Dinda dan Lisa tidak menyadari bahwa di kamar sebelah, Safrizal tengah memantau pergerakan mereka. Kala itu, istri Safrizal memang sedang pulang ke Indonesia, sehingga lelaki itu sendirian saja di kamar kosnya. Mengetahui Lisa yang sedang sendirian di kamar kosnya, didukung dengan suasana kos yang sedang sepi, membuat Safrizal merasa memiliki kesempatan. Didorong oleh nafsu binatangnya, Safrizal pun masuk ke kamar Lisa dengan membawa sebuah pisau. Kaget melihat Safrizal, Lisa pun refleks berteriak dan menyuruh Safrizal keluar dari kamarnya. Apalagi saat itu posisinya wanita itu sedang tidak mengenakan hijab. Safrizal tentu saja tidak peduli. Lelaki itu malah mengunci pintu kamar Lisa dari dalam dan menyimpan kunci itu di sakunya. Lalu setelah itu, Safrizal juga menodong pisau yang dibawakannya untuk mengancam Lisa. Alarm bahaya pun berbunyi di kepala Lisa. Gadis itu pun berusaha berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Namun naas kondisi kos dan lingkungan sekitar kos yang sedang sepi meredam pekikan gadis muda yang sedang dalam bahaya itu. Kemudian, Safrizal pun mulai melakukan aksi bejatnya. Lelaki itu membekap mulut Lisa dengan kain, lalu merudah paksa gadis malang itu. Lisa tentu tidak diam saja. Gadis itu terus mencoba melawan sekuat yang ia mampu. Tetapi sayang, tenaganya kalah besar dari Safrizal. Keringat dan air mata membasahi wajah Lisa. Raungan memilukan terdengar dari mulutnya yang dibekap oleh kain. Namun, Safrizal tidak peduli akan semua itu. Pria itu sudah berubah menjadi iblis. Aksi Safrizal belum berhenti sampai situ saja. Karena setelah menuntaskan nafsu binatangnya kepada gadis tak berdosa itu, Safrizal dengan tega langsung menikam Lisa dengan sebilah pisau tepat di leher gadis itu. Seketika, cairan merah pun langsung mengucur dari sana dan terciprat kemana-mana, termasuk juga mengenai baju Safrizal. Lisa bahkan tak sempat memekik karena tubuhnya langsung mengejang. Dan tak lama setelahnya, gadis itu pun menghembus nafas terakhirnya. Setelah melakukan serangkaian aksi buas itu, Safrizal pun kemudian melarikan diri melalui jendela kamar kos Lisa. Ia meninggalkan jasad gadis itu yang sudah kaku dengan senjata tajam yang masih tertancap di lehernya. Beberapa saat kemudian, tak berselang lama dari tragedi naas yang menimpa Lisa itu, Dinda dan Tika pun kembali ke kosannya dengan membawa 3 bungkus nasi untuk mereka makan siang. Baru saja mereka berdua sampai di depan rumah kos, seorang bapak-bapak memberitahu Dinda bahwa baru saja dirinya melihat seorang pria melompat keluar dari jendela dengan pakaian berlumuran cairan merah. Bapak-bapak itu menyarankan agar Dinda dan Tika segera menghubungi kepolisian setempat. Mulanya, saat mendengar informasi dari bapak-bapak itu, Dinda dan Tika tak begitu menanggapnya serius. Kedua gadis itu hanya asal mengiyakan saja dan langsung masuk ke dalam kos. Namun, kecurigaan dan kekhawatiran pun akhirnya muncul di benak keduanya ketika menemukan pintu kamar Lisa dikunci dan tak terdengar suara apapun dari dalam. Saat itu Dinda dan Tika sudah menggedor-gedor pintu itu sambil memanggil-manggil nama Lisa. Tetapi tetap saja tak ada sahutan dari sana. Merasa ada yang tidak beres, Dinda dan Tika pun akhirnya berusaha mendobrak pintu kamar Lisa dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya berhasil setelah beberapa kali percobaan. Setelah pintu berhasil terbuka, alangkah terkejutnya Dinda dan Tika ketika menemukan Lisa yang terkapar dengan kondisi yang mengenaskan. Di mana tubuh gadis itu telah berlumuran cairan merah dengan bagian atasnya yang tak tertutup apapun dan senjata tajam yang masih tertancap di lehernya. Dinda sebagai kakak melihat hal itu seketika histeris. Ia tak menyangka adiknya bisa diperlakukan seperti itu. Namun di samping itu, kondisi Tika tidak jauh berbeda. Tetapi gadis itu masih memiliki cukup kesadaran untuk dapat menelpon ambulan dan polisi. Tak lama setelah menerima panggilan dari Tika, polisi pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memulai investigasi.
Sementara tubuh Lisa langsung diamankan untuk dilakukan otopsi. Untungnya, kos-kosan yang ditempati mereka itu dilengkapi oleh CCTV, sehingga polisi dapat dengan mudah mengidentifikasi pelaku. Dan tak butuh waktu lama, setelah dilakukan beberapa proses penyelidikan, polisi pun akhirnya berhasil meringkus Safrizal di tempat persembunyiannya. Adapun di mana tempatnya, Safrizal bersembunyi tidak pernah disebutkan informasinya di media apapun. Saat ditangkap dan diinterogasi, Safrizal tidak banyak membela diri. Bahkan, lelaki itu langsung mengakui segala perbuatannya di hadapan pihak kepolisian Malaysia. Atas segala pengakuannya, Safrizal pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Berita mengenai tragedi ini pun cepat viral di berbagai media Malaysia dan Indonesia. Mengetahui pelakunya adalah orang Aceh, Persatuan Kebajikan Aceh Klang, anak cabang dari Persatuan Sosialisasi Umat Ban Sigom Aceh atau yang disingkat dengan SUBA. Mereka menyampaikan kepedulian mereka dengan berinisiatif memfasilitasi kepulangan jenazah Lisa ke kampung halamannya yang berada di Asahan pada Jumat 1 Januari 2021. Bahkan Ketua Persatuan Kebajikan Aceh Klang, yakni Murdani, meminta kepolisian Malaysia untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Adapun bagi keluarga Lisa, kepergian gadis itu adalah sebuah pukulan yang sangat luar biasa. Dinda dan Tika tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri atas keputusan mereka yang meninggalkan Lisa sendirian di kosannya. Mereka berpikir, andai saja mereka saat itu memaksa Lisa lebih keras lagi, tentu tragedi naas ini tidak akan pernah terjadi kepada adik mereka. Perasaan sesal juga tertinggal di hati ibu Lisa, yakni Sri Dewi. Sebagai seorang ibu, beberapa perasaan mengganjal memang telah hinggap di hati Sri Dewi, tetapi wanita itu sempat memilih mengabaikannya. Penyesalan-penyesalan itu terpatri di hati mereka, dan tak akan bisa hilang sampai kapanpun juga. Dapat dikatakan, Safrizal bukan hanya telah merenggut nyawa seorang gadis, tetapi juga menghancurkan hidup satu keluarga.